Bagaimana kabar rekan-rekan semua? Kita semua tetap berada dalam pimpinan Tuhan. Kita semua tetap berada dalam kasih Tuhan. Kita semua tetap berada dalam penyertaan Tuhan. Kita semua tetap berada dalam berkat-berkatnya Tuhan. Kita semua adalah orang yang luar biasa. Kita semua adalah orang yang hebat. Kita semua adalah orang-orang yang spesial di hadapan Allah. Hari ini saya mau berbicara tentang kekristenan yang semakin dibabat tetapi semakin pula merambat. Ada banyak teladan-teladan iman. Ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang telah memberikan teladan yang baik, yang telah memberikan contoh inspirasi yang baik kepada setiap kita, pelayan-pelayan Tuhan, kepada setiap kita, hamba-hamba Tuhan, kepada setiap kita, orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang ada di seluruh belahan dunia ini, di mana mereka berkomitmen konsisten dengan setiap ucapan, dengan setiap perkataan, dengan setiap kerinduan mereka, dengan setiap keputusan mereka untuk mereka melayani, mengiringi, mengikuti Yesus. Walaupun harus banyak meninggalkan zona kenyamanan mereka, walaupun harus banyak meninggalkan zona hidup mereka yang nyaman, walaupun harus melepaskan profesi yang sudah meyakinkan, yang sudah menjamin kehidupan mereka pribadi lepas pribadi, kehidupan mereka ke depan. Tetapi ketika mereka mengambil keputusan mau melayani Tuhan, mau mengikut Tuhan, mau mengiring Tuhan, mereka mengambil keputusan memberi komitmen mereka dengan tidak tanggung-tanggung, dan mereka memberikan sepenuh hidup mereka. Mereka memberi segenap hidup mereka untuk melayani Tuhan, untuk mengiringi Tuhan, untuk mengikut Tuhan, untuk menjadi pemberita-pemberita Injil, untuk menjadi pemberita-pemberita kabar baik, sehingga kabar baik itu sampai saat ini semakin disebarluaskan, mulai dari perkotaan, pedesaan, sampai pelosok-pelosok yang sulit dijangkau tetapi bisa dijangkau oleh Injil. Karena kekuatan Injil itu adalah kekuatan yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Kekuatan Injil adalah kekuatan yang luar biasa. Karena Injil itu adalah Injil yang hidup, Injil yang penuh kuasa, yang tidak akan pernah bisa untuk dibendung dan tidak akan pernah bisa untuk bisa diberhentikan dan tidak akan pernah bisa untuk dihalang pemberitaannya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tokoh-tokoh Alkitab yang telah mendahului kita, murid-murid Yesus yang telah mendahului kita, mereka telah memberikan pesan-pesan yang baik, mereka telah memberikan teladan yang baik, mereka telah memberikan panutan yang baik, contoh yang baik, bagaimana menjadi pemberita-pemberita yang baik, pemberita-pemberita yang penuh semangat, pemberita-pemberita yang fokus kepada tujuan, yaitu pemberitaan
kabar baik. Sebagaimana firman Tuhan dalam kitab Matius pasal 28 ayatnya yang 19 dan 20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka untuk melakukan apa yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Dan diperkuat lagi di dalam kitab Markus pasal 16 ayat 16 di situ. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya, menyertai pelayan-pelayannya, menyertai pemberita-pemberita Injilnya. Mereka akan menumpangkan tangan atas orang sakit. Orang sakit itu akan sembuh. Sekalipun mereka meminum racun maut, mereka tidak dapat celaka, karena Tuhan menyertai. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, makanya tidak heran kalau kita melihat ada banyak anak-anak Tuhan, ada banyak hamba-hamba Tuhan, ada banyak pelayan-pelayan Tuhan, ada banyak pendeta-pendeta, ada banyak para misionaris yang Tuhan pakai secara heran dan luar biasa, yang Tuhan perlengkapi dengan talenta, dengan karunia, dengan kuasa, dan tanda-tanda heran dan ajaib itu mengikuti mereka. Sehingga dalam pelayanan mereka kita dapat banyak menemukan ada banyak hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, ketika mendoakan orang sakit, numpangkan tangan atas orang sakit itu sembuh. Itulah yang diajarkan oleh Yesus ketika dia ada di tengah-tengah dunia ini. Dia ada di tengah-tengah umat manusia. Berulang kali, berpuluh-puluh kali dia melayani dengan penuh kuasa, meletakkan tangan, menumpangkan tangan atas orang yang sakit lumpuh. Yang lumpuh itu bisa berjalan, yang buta bisa melihat, yang tuli bisa mendengar, yang bisu bisa berbicara, yang sakit pendarahan 12 tahun. Tetapi ketika Tuhan Yesus menjamah dan kuasa itu yang menyembuhkan, begitu luar biasa. Contoh dan teladan, amanat agung Tuhan berikan untuk diteruskan kepada seluruh dunia ini. Oleh sebab itu dia memberikan amanat agung ini kepada murid-muridnya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ajarilah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Begitu luar biasa saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, amanat agung ini tidak akan pernah bisa untuk diberhentikan pemberitaannya. Amanat agung ini tidak bisa untuk dibendung. Amanat agung ini tidak bisa untuk dihalangi. Semakin dihalangi, semakin dibendung, semakin diberhentikan, semakin amanat agung itu menyebar luas. Semakin amanat agung ini tersebar luaskan, semakin Injil ini dibabat, semakin kekristenan ini dibabat, semakin Injil ini merambat,
Semakin kekristenan ini merambat, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mengapa Injil ini merambat? Karena Tuhan sendiri yang menyertai. Karena Tuhan sendiri yang beserta dengan Injil. Oleh sebab itu, berbahagialah setiap kita yang menjadi pelayan-pelayan Tuhan, yang Tuhan pilih, yang Tuhan tetapkan, yang Tuhan panggil untuk menjadi saksi-saksinya, untuk menjadi pemberita-pemberita amanat agung, untuk menjadi pemberita-pemberita kabar baik itu. Kita adalah orang-orang yang berbahagia. Nah, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita kembali untuk mencontohi, untuk meneladani, untuk melihat kembali bagaimana bapak-bapak leluhur kita, tokoh-tokoh Alkitab yang telah mendahului kita, ketika mereka dipilih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika mereka dipanggil oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika mereka ditetapkan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi saksinya, untuk menjadi muridnya, dan mereka harus melepaskan profesi mereka, pekerjaan mereka, zona nyaman mereka, dan mereka memberikan seutuhnya hidup mereka untuk mengiringi Tuhan, untuk mengikuti Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk menjadi pemberita Injilnya Tuhan. Walaupun ada di antara ke-12 murid itu, salah satunya adalah menjadi pengkhianat, tetapi Injil itu tetap tidak bisa diberhentikan, tetap tidak bisa dibendung. Injil itu sampai saat sekarang ini semakin merambat, semakin dibabat Injil, semakin ditekan, semakin dianiaya pelayan-pelayan Tuhan, semakin diperlakukan dengan tidak baik pelayan-pelayan Tuhan. Tetapi semakin Injil itu merambat, baik di kota-kota besar, di desa-desa, bahkan sampai penjuru bumi ini. Tempat-tempat yang tidak bisa dijangkau oleh manusia, tetapi bisa dijangkau oleh Injil itu. Itulah kekuatan Injil. Itulah bukti penyertaan Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Murid-murid Yesus seperti Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Petrus, Yakobus, Bartolomeus, dan sebagainya. Mereka adalah murid-murid yang memberi diri dengan sepenuh hati. Kalau kita lihat ending dari pelayanan mereka, ending dari hidup mereka, mereka mengakhiri pertandingan mereka dengan baik. Mereka mengakhiri pekerjaan mereka dengan baik. Mereka mengakhiri tugas mereka dengan baik, walaupun harus nyawa taruhannya. Ada di antara mereka mati dianiaya, ya, disiksa, diperlakukan dengan hal-hal yang tidak pantas. Seperti contoh Matius, kita melihat saudaraku, dia meninggal dunia, disiksa dan dibunuh dengan pedang ketika berada di Ethiopia. Bayangkan saudara yang dikasihi Tuhan, Markus meninggal dunia di Alexandria atau Mesir setelah badannya diseret hidup-hidup dengan berkuda melalui jalan yang penuh berbatu-batu. Yohanes, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia harus ditangkap, dimasukkan di bak yang berisi minyak yang sedang mendidih. Dia digoreng hidup-hidup
tetapi oleh kasih dan kemurahan Tuhan, oleh kasih dan anugerah Tuhan, mengizinkan dia masih tetap hidup, mengizinkan dia masih tetap menjadi saksinya. Ending hidupnya, dia meninggal dengan keadaan tenang, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Lukas, dia meninggal dunia digantung di Yunani setelah dia berkhotbah, setelah dia memberitakan Injil. Begitu sadis, begitu mengerikan, begitu menyakitkan. Tetapi itulah murid yang sejati, tetapi itulah pelayan yang sejati, itulah pribadi yang sejati, yang dengan sepenuh hati memberikan dirinya. Petrus, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia disalibkan dengan kepala di bawah dan kaki di atas. Dia merasa tidak pantas dan tidak layak untuk mati, meninggal, sama diperlakukan dengan Yesus. Yesus mati disalibkan dengan kepala di atas dan kaki di bawah. Tetapi Petrus, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia merasa tidak pantas. Oleh karena itu dia disalibkan dengan kepala di bawah dan kaki di atas. Yakobus, saudara tirinya Yesus, dia dibuang, dilemparkan dari bumbungan bait Allah ke bawah, dan dia mengakhiri hidupnya. Dalam hal yang tidak pantas, diperlakukan dengan tidak wajar. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang diberkati oleh Tuhan, dan masih banyak lagi. Mereka harus disiksa, dianiaya, dicambuk, dan akhirnya meninggal dunia. Dan di dalam kitab-kitab perjanjian baru ini, begitu banyak tokoh-tokoh yang luar biasa, yang memberikan inspirasi, yang memberikan teladan, yang memberikan contoh panutan yang begitu baik di dalam kita melayani Tuhan. Bahwa sesungguhnya ketika kita melayani Tuhan, kita melayani Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap hidup kita. Ada lagi Saulus atau Paulus, ada lagi Stefanus. Itu adalah orang-orang yang luar biasa. Stefanus, dia mati dirajam, dilempar, dan sampai mengembuskan napas demi menyaksikan kebaikan Tuhan, menyaksikan kedahsyatan Tuhan, menyaksikan kemurahan Tuhan, dan melayani penuh dengan kuasa, melayani dengan penuh hikmat yang berasal daripada Tuhan. Sehingga banyak orang yang tidak suka, banyak orang yang syirik, banyak orang yang iri dengan kuasa yang dimiliki, dengan karunia yang dimiliki, dengan hikmat yang dimiliki. Saulus atau Paulus, cara Allah memanggil dia, cara Allah menangkap dia, cara Allah memakai Paulus itu luar biasa. Di tengah hatinya menggebu-gebu, berapi-api, mau menganiaya jemaat-jemaat kudusnya Tuhan, orang-orang kudusnya Tuhan. Di saat dia merencanakan sesuatu yang tidak baik untuk dilakukan kepada orang-orang kudusnya Tuhan, tetapi di saat itulah Tuhan menangkap Paulus, Tuhan mengubah Paulus, orang yang menjadi penganiaya dan menjadi orang yang penuh kasih.
Sehingga Paulus memberikan segenap hidupnya, memberikan segenap hatinya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tetapi itulah yang harus Paulus hadapi ketika dia memberikan hidupnya, memberikan dirinya untuk Tuhan, dan dia memberikan tidak tanggung-tanggung, sehingga ketika dia terjun di dalam ladang pelayanan, ladang pemberitaan Injil, tidak sedikit dia dapat tantangan, banyak sekali dia dapat tantangan. Keluar masuk penjara, dianiaya, disiksa. Itu yang dihadapi oleh Paulus. Tetapi Paulus, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia dipakai oleh Tuhan secara heran dan luar biasa. Nah, oleh sebab itu hari ini saya mengajak kita bersama-sama bahwa hal yang pantas, hal yang cocok untuk diberikan kepada kekristenan ini adalah kekristenan yang semakin dibabat, semakin merambat. Kekristenan yang semakin dibabat, tetapi semakin merambat. Di saat-saat ini, di zaman-zaman ini, di waktu-waktu ini, begitu banyak dan begitu banyak orang-orang kudusnya Tuhan, anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, para misionaris, hamba-hamba Tuhan, pendeta, gembala, diperlakukan dengan orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan, oleh orang-orang yang tidak menginginkan kabar baik Injil itu disampaikan. Mereka memperlakukan hamba-hamba Tuhan dengan tidak baik, dengan tidak pantas, sehingga banyak hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, orang-orang yang memberi dirinya untuk menjadi pemberita Injil, dianiaya, disiksa, dibelenggu, dibunuh, dipenjarakan, dihakimi. Tetapi kita melihat semakin kekristenan itu dibabat, tetapi semakin kekristenan itu merambat. Amin. Semakin kekristenan itu ditekan, semakin kekristenan itu tersebar luaskan. Semakin anak-anak Tuhan ditekan, semakin pemberita-pemberita Injil ini dihalang-halangi, semakin pula pemberita-pemberita Injil ini dengan semangat dan berupaya semaksimal mungkin agar Injil-Injil ini diberitakan. Ya. Luar biasa, dahsyat. Sekali lagi, sesuai dengan amanat agung Tuhan Yesus Kristus tadi dalam kitab Matius pasal 28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20 tadi. Aku akan menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Jadi jangan pernah takut untuk menjadi pemberita Injil. Jangan pernah takut untuk menjadi saksinya Tuhan. Jangan pernah takut untuk memperkatakan Injil ini. Jangan pernah khawatir, jangan pernah cemas, jangan pernah takut untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Karena setiap kita yang telah dipanggil oleh Tuhan, setiap kita yang telah dipilih oleh Tuhan, setiap kita yang telah ditetapkan oleh Tuhan, terutama bagi kita semua hamba-hamba Tuhan, terutama bagi kita semua pelayan-pelayan Tuhan, para misionaris, penatua, diaken, dan segalanya, kita semua adalah orang-orang yang istimewa. Kita adalah orang-orang yang spesial. Kita adalah orang-orang yang berharga di antara ribuan miliar umat manusia di muka bumi. Kita salah satu
orang yang spesial di hadapan Allah. Kita salah satu orang yang istimewa di hadapan Allah. Oleh sebab itu berbangga hatilah Anda jadi orang Kristen, berbangga hatilah Anda menjadi orang percaya. Jangan pernah takut, jangan pernah menyangkali, jangan pernah meragukan. Berbahagialah setiap Anda dan saya jadi hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Biarlah kita melayani Tuhan, dan Tuhan melengkapi dengan setiap talenta, karunia, dan kuasa, dan tanda-tanda heran dan ajaib, sehingga melalui hal-hal itu kita dapat melayani Tuhan, kita dapat memberitakan Injil, dan banyak mata melihat perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan nyatakan. Banyak lutut akan bertelut, dan banyak lidah akan mengakui bahwa Yesuslah